Pernah nggak ngerasa sudah kerja keras, ikut semua rapat, lembur hampir tiap malam, tapi karir tetap jalan di tempat? Bukan karena kurang ambisi, bukan juga karena kurang kompeten, tapi karena ada sesuatu yang nggak kelihatan, yang bikin laju kita melambat. Kita sering berpikir hambatan karir itu datang dari individu, dari malas, dari kurang disiplin, dari tidak punya self-drive. Padahal, banyak orang stuck bukan karena mereka salah, tapi karena sistem di sekeliling mereka salah arah. Bayangkan ini, satu organisasi yang setiap harinya penuh meeting, laporan, koordinasi, dan revisi, setiap orang sibuk, setiap jam terasa padat. Tapi ketika ditanya, hasil konkretnya apa? Semua terdiam. Inilah paradoks karir modern. Kita tenggelam dalam aktivitas, tapi kehilangan arah terhadap progres. Budaya kerja yang mengukur kontribusi dilihat dari seberapa lama seseorang online, bukan seberapa besar dampaknya. Atasan yang lebih bangga lihat timnya sibuk daripada efektif, dan sistem yang membuat orang berlomba tampil sibuk. Padahal yang dibutuhkan adalah yang bisa berpikir tajam dan mengeksekusi dengan fokus. Masalahnya di banyak organisasi, sistem ini sudah jadi norma. Orang yang rajin hadir rapat dianggap berkomitmen, yang cepat balas chat dianggap responsif, padahal itu bukan produktivitas. Itu adalah ilusi kecepatan. Dan disitulah banyak karir berhenti tumbuh. Bukan karena orangnya tidak berbakat, tapi karena energi mereka habis di hal-hal yang tidak benar-benar menambah nilai. Masalah utama banyak organisasi hari ini bukan karena kurang talenta, tapi sistem kerja yang tidak efisien. Semua orang sibuk bekerja, tapi sedikit yang benar-benar menciptakan value. Lihat saja pola umumnya, setiap minggu ada meeting evaluasi, meeting koordinasi, meeting follow up dari evaluasi sebelumnya. Padahal 70% waktu meeting sering dihabiskan membahas hal-hal yang tidak perlu keputusan strategis. Dan ironisnya, makin senior seseorang, makin banyak waktu mereka dihabiskan untuk rapat. Kedengarannya profesional, tapi sebenarnya itu jebakan birokrasi modern. Energi yang terbaik di organisasi justru habis di koordinasi, bukan di kreasi. Di sisi lain, budaya kerja juga sering menghargai responsiveness, bukan result. Cepat membalas chat, misalnya, dianggap tanda komitmen. Sering lembur dianggap bentuk dedikasi. Padahal, produktivitas sejati bukan diukur dari berapa jam kerja, tapi berapa hasil yang benar-benar menciptakan perubahan. Dan ketika budaya ini dibiarkan, efeknya jangka panjang. Orang-orang yang paling reflektif dan strategis malah tersingkir pelan-pelan. Mereka dianggap kurang aktif, kurang cepat, tidak responsif, padahal justru mereka yang paling bisa membawa organisasi melangkah ke arah baru. Budaya yang salah arah seperti ini menciptakan satu hal berbahaya. Karyawan kehilangan ruang untuk berpikir. Mereka sibuk mengerjakan hal-hal yang mendesak, tapi lupa memikirkan hal yang penting. Dan ketika orang berhenti berpikir, disitulah karir berhenti bertumbuh. Tanda-tanda sistem kerja yang memperlambat karir. Kalau Anda merasa karir tidak berkembang padahal sudah bekerja keras, mungkin salah satu tanda ini sedang terjadi di sekitar Anda. Yang pertama, tidak ada ruang berpikir strategis. Setiap hari diisi dengan rapat, pesan instan, revisi, dan urgensi yang tidak ada habisnya. Tidak ada waktu untuk berhenti merenung, memikirkan kenapa sesuatu dilakukan. Akhirnya orang hanya sibuk menyelesaikan tugas, bukan memperbaiki sistem. Yang kedua, kinerja diukur dari aktivitas, bukan hasil. Banyak organisasi mulai menilai produktivitas dari berapa banyak laporan dikirim, berapa jam online, atau seberapa cepat membalas
pesan. Padahal ukuran itu tidak pernah menunjukkan kontribusi nyata orang yang pintar bekerja efisien, sehingga justru terlihat kurang sibuk dan karir mereka sering terhambat karena tidak terlihat sibuk. Yang ketiga, semua keputusan harus naik ke atas. Micromanagement bukan cuma soal gaya kepemimpinan, tapi juga tentang struktur. Ketika setiap keputusan kecil harus lewat atasan, tim kehilangan kecepatan. Dan lebih parahnya, mereka juga kehilangan kepercayaan diri untuk mengambil inisiatif. Kemudian yang keempat, tidak ada sistem pembelajaran. Organisasi yang sibuk tidak sempat belajar. Karyawan jadi hanya menjalankan rutinitas tanpa adanya refleksi. Padahal karir bisa bertumbuh bukan dari kesibukan, tapi dari proses belajar yang konsisten. Dan yang terakhir, semua orang merasa penting tapi tidak tahu prioritasnya. Ketika semua proyek dianggap urgent, sebenarnya tidak ada yang benar-benar penting. Inilah penyebab terbesar kenapa karir banyak orang cenderung melambat. Mereka tidak tahu apa yang harus dikatakan tidak, karena kadang yang mempercepat kemajuan bukan menambah hal baru, tapi berani menghilangkan yang tidak perlu. Cara memperbaiki sistem dan mempercepat pertumbuhan karir. Kalau sistem kerja dan budaya organisasi terasa memperlambat karir, maka pertanyaannya bukan cuma bagaimana saya lebih cepat, tapi bagaimana saya bisa menciptakan lingkungan yang membuat pertumbuhan itu menjadi mungkin, menjadi realistis. Ada 3 langkah utama yang bisa dilakukan bahkan tanpa harus menunggu perubahan besar dari atas. Yang pertama adalah ubah fokus dari kontrol menjadi clarity atau kejelasan. Daripada mengawasi setiap langkah, bantu tim Anda memahami arah dan prioritasnya. Tanyakan bukan sudah dikerjakan sampai mana, tapi bagaimana pekerjaan ini mendekatkan kita ke goal kita, ke tujuan besar kita. Kejelasan akan menggantikan kebutuhan untuk mengontrol. Kedua, bangun sistem refleksi yang konsisten. Organisasi yang terus bergerak tanpa berhenti tidak pernah belajar. Mulailah dari hal sederhana. Weekly learning review. Setiap minggu luangkan 30 menit untuk menjawab 3 pertanyaan utama. Apa yang berjalan baik, apa yang bisa diperbaiki, dan apa yang saya pelajari. Kebiasaan refleksi ini pelan-pelan akan menciptakan budaya pertumbuhan. Kemudian yang ketiga adalah ciptakan leverage. Pemimpin yang produktif bukan yang bekerja paling keras, tapi yang membuat sistem bekerja lebih cerdas. Mulai dokumentasikan proses, buat template, latih tim mengambil keputusan kecil sendiri. Karena semakin banyak hal yang bisa berjalan tanpa Anda, semakin besar kapasitas Anda untuk berpikir strategis. Ketika ketiga hal ini berjalan, clarity, reflection, dan leverage, karir bukan lagi soal apa yang paling sibuk, tapi siapa yang paling bisa menciptakan nilai dari waktu yang sama. Pada akhirnya, karir yang lambat bukan soal kemampuan individu, tapi tentang sistem yang tidak memberi ruang untuk tumbuh. Banyak orang bekerja keras di tempat yang salah, sistem yang lebih menghargai kepatuhan daripada inisiatif, kecepatan daripada kejelasan, dan aktivitas daripada hasil. Tapi kabar baiknya, Anda tidak perlu lagi menunggu sistem berubah atau untuk mulai berkembang setelah ada perubahan sistem oleh atasan Anda. Perubahan selalu dimulai dari satu orang yang berani berpikir berbeda. Satu orang yang mulai bertanya, apa nilai tertinggi dari waktu saya? Satu orang yang berhenti ikut arus untuk sekedar sibuk dan mulai menciptakan arah. Jadi kalau Anda ingin mempercepat karir, jangan cari cara hanya sekedar bekerja lebih keras. Cari cara untuk menciptakan lebih banyak dampak dari waktu yang sama. Karena pada akhirnya karir Anda tidak ditentukan oleh berapa lama Anda bekerja, tapi seberapa cepat Anda belajar menciptakan value.